Korban tewas akibat musibah banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat diperkirakan menembus angka 100 orang. Sementara khusus Kabupaten Agam, korban meninggal dunia sebanyak 78 orang dan puluhan lainnya masih hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur telah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir via Zoom pada kegiatan seminar parenting yang bertemakan menumbuhkan karakter mandiri anak di era digital. Terima kasih kami ucapkan kepada bunda-bunda yang dapat hadir melalui Zoom pada kegiatan hari ini. Hari ini kita akan belajar, berbagi pengalaman, dan semoga pulang membawa wawasan baru untuk diterapkan di rumah. Perkenalkan, saya Audi Akdelia yang akan memandu acara kita dari awal sampai akhir. Untuk memulai kegiatan, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala TK Pelita Cendekia. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Ibu guru, dan semua orang tua yang hadir pada Zoom hari ini. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul dalam kegiatan seminar parenting dengan tema menumbuhkan karakter mandiri anak di era digital. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak kita sekarang hidup di zaman yang serba digital. Seperti adanya handphone, televisi, dan alat elektronik lainnya memang membuat mereka senang dan bisa membantu belajar. Tetapi kalau terlalu sering digunakan, banyak anak jadi susah berhenti bermain handphone dan mudah marah saat diminta berhenti. Dan kurangnya mau mencoba bermain sendiri. Dan cepat bosan tanpa adanya layar handphone atau televisi. Karena itu, kita perlu bekerja sama supaya anak memakai handphone dengan cara yang sehat dan tetap belajar menjadi mandiri melalui kegiatan sehari-hari. Makanya melalui seminar ini kami berharap orang tua mendapatkan ilmu dan tips sederhana untuk melatih kemandirian anak di rumah. Sekolah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan orang tua. Dengan kerjasama yang baik, insya Allah kita bisa mendampingi anak-anak menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada narasumber yang dapat hadir pada hari ini dan semua panitia yang telah menyiapkan acara ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan kata sambutan dan arahannya. Selanjutnya, mari memasuki acara parenting kita yang bertemakan menumbuhkan karakter mandiri anak di era digital. Materi pertama mengenai kemandirian anak yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, yaitu Ibu Dini Ramadhani. Kepada narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu hebat sekalian. Senang hari ini kita bisa bertemu melalui ruang Zoom ini. Nah, semoga suara saya terdengar jelas ya, Ibu. Terima kasih kepada Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu. Saya tahu bahwa waktu yang Ibu berikan ini sangat berharga, seperti ada yang sedang mengasuh anak, dan ada pula yang mungkin sambil memasak ya, Bu. Nah, meskipun begitu, tetap hadir untuk belajar bersama. Nah, itu adalah bentuk kepedulian yang luar biasa terhadap perkembangan anak. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu topik penting, yaitu kemandirian anak usia dini di era digital. Kita semua tahu, anak-anak sekarang sangat dekat dengan teknologi. Semua serba cepat, instan, dan juga mudah.
Nah, namun justru karena itulah kemampuan dasar seperti mencoba sendiri, bertanggung jawab, dan mengelola diri menjadi semakin penting dilatih sejak dini. Nah, seminar ini dirancang bukan untuk menggurui, tetapi menjadi ruang aman bagi ibu untuk memahami, berdiskusi, dan mendapatkan strategi praktis yang bisa diterapkan langsung di rumah. Nah, sebelum membahas bagaimana cara menumbuhkan kemandirian, mari kita pahami dulu mengapa kemandirian justru harus ditanamkan sejak usia dini. Nah, ketika kita mendengar kata mandiri, mungkin kita langsung membayangkan anak makan sendiri atau berpakaian sendiri. Nah, padahal kemandirian ini jauh lebih luas. Nah, kemandirian ini penting karena membantu anak percaya pada kemampuan diri. Ketika anak bisa melakukan sesuatu, walaupun sedikit berantakan, rasa bangga itu membangun konsep diri yang kuat dan juga membiasakan tanggung jawab. Kebiasaan sederhana seperti merapikan mainan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan disiplin pada anak. Dan juga menyiapkan anak menghadapi tantangan di masa depan. Dunia berubah cepat. Anak butuh kemampuan mengelola diri, bukan hanya kecerdasan akademis saja. Nah, dan juga kemandirian ini bisa menghindari anak dengan ketergantungan yang berlebihan. Nah, di era digital saat ini, anak mudah bergantung pada gadget. Nah, dengan kemandirian, anak tidak selalu mencari solusi instan. Nah, dengan kata lain, kemandirian bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga soal karakter, kesiapan mental, dan fondasi kesuksesan jangka panjang. Nah, di sini kita akan membahas apa pengertian dari kemandirian anak. Nah, setelah memahami alasannya, sekarang kita luruskan dulu ya pengertian kemandirian supaya tidak salah artian. Nah, kemandirian ini bukan berarti menyuruh anak melakukan semuanya sendiri, melepas pengawasan, membiarkan anak bekerja tanpa arahan. Namun, kemandirian adalah kemampuan anak mengelola dirinya sesuai usia yang mencakup melakukan tugas sederhana, menyatakan kebutuhan, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah kecil, dan juga peran orang tua ialah mendampingi anak, bukan mengambil alih. Anak yang mandiri bukan berarti tidak butuh orang tua, tetapi tahu kapan harus mencoba sendiri dan kapan harus meminta bantuan. Nah, setelah memahami konsepnya, mari kita lihat tahapan kemandirian yang wajar sesuai usia. Nah, setiap anak ini punya ritme perkembangan yang unik, tetapi umumnya pada anak usia 3-4 tahun, mereka sudah bisa makan sendiri walaupun masih tumpah, dan juga bisa memilih baju dari 2 pilihan, merapikan mainan, dan juga mencuci tangan sendiri dengan sedikit bantuan, serta meletakkan sepatu yang telah digunakannya pada tempatnya. Tidak jauh berbeda, pada usia 5-6 tahun ini, anak sudah bisa menata tas sekolahnya sendiri, menuang air minum sendiri, mengambil cemilan sederhana, mandi dengan pengawasan ringan dari orang tua, dan juga sudah bisa mulai menentukan pilihan kegiatannya. Nah, jika anak belum berada pada tahap ini, orang tua tidak perlu panik. Nah, dengan latihan dan kebiasaan, anak akan mencapainya dengan usaha yang telah ia lakukan. Nah, ibu-ibu sekalian, kemandirian itu bersifat multidimensional. Nah, mari kita lihat, di sini ada 8 aspek yang harus dilatih agar anak berkembang secara menyeluruh. Yang pertama yaitu terdiri dari kemandirian fisik. Nah, kecil-kecil, tapi penting seperti makan, memakai baju, dan juga membersihkan diri. Yang juga yaitu kemandirian emosional. Kemandirian emosional ini seperti bagaimana anak mampu menenangkan diri ketika anak merasa marah, sedih, kecewa, takut, dan juga beberapa ekspresi lainnya. Kemandirian berikutnya yaitu kemandirian sosial. Di sini anak bisa menunggu giliran, berbagi, mengucapkan salam, dan juga mengikuti beberapa aturan sederhana. Kemandirian berikutnya yaitu ada kemandirian berkomunikasi. Anak bisa mengungkapkan keinginan secara verbal, bukan hanya menangis. Di sini anak sudah bisa mengatakan apa yang ia rasakan dengan berkomunikasi dengan orang tuanya, bukan hanya sekedar menangis, mengambek, dan juga ada kemandirian problem solving. Contohnya seperti anak sudah bisa membuka tutup botol, mencari barang hilang, yaitu kemandirian mengurus barang pribadi
tes dan juga menata mainan. Dan ada juga seperti kemandirian tanggung jawab rumah dan juga seperti kemandirian pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di rumah untuk melatih kemandirian anak? Nah, kegiatan sederhana berikut dapat dilakukan setiap hari. Bisa bunda-bunda lihat seperti yang telah ditampilkan pada PPT. Di sini kegiatannya ada seperti memberi tugas kecil saja. Anak menaruh piring ke wastafel, melipat handuk kecil, ataupun memilih antara dua baju, mengajak anak membereskan mainan bersama, dan juga membawakan belanjaan ringan, merapikan tempat tidur sederhana, dan juga mengambil minum sendiri. Contoh-contoh kegiatan yang telah ditampilkan tadi tidak akan efektif tanpa sikap orang tua yang hebat. Nah, sikap kita adalah kunci dari kemandirian anak ini. Nah, orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak meski hasilnya belum rapi, dan juga memuji usaha yang telah dilakukan oleh anak, bukan hanya hasil dari usaha tersebut. Contoh kata-katanya seperti, kamu sudah mencoba ya nak, ibu bangga sama kamu. Dan juga eh, ajukan beberapa pertanyaan mendorong seperti, kamu memulai dari mana? Adapun yang lainnya seperti dengan menahan diri untuk tidak langsung membantu anak. Berikan ruang ataupun kesempatan kepada anak agar ia bisa mencoba melakukannya sendiri sebelum kita bantu. Nah, dan juga dengan membuat aturan yang jelas. Nah, dengan sikap ini, anak merasa dihargai dan diberi ruang untuk terus berkembang. Nah, meski berniat baik, seringkali orang tua justru menghambat kemandirian anak tanpa disadari. Nah, kesalahan yang umum ini seperti bunda-bunda yang terlalu protektif, melabeli anak tidak bisa, memburu-buru anak karena waktu, membandingkan anak dengan anak orang lain, atau seperti dengan anak tetangga, anak ibu guru, anak teman, anak saudara, dan juga mengambil alih tugas anak. Nah, kalimat seperti udah biar ibu aja yang terlalu sering ini membuat anak percaya bahwa ia menjadi tidak mampu. Usahakan ya bunda-bunda untuk menghindari kata tersebut. Berikanlah ruang kepada anak untuk melakukannya sendiri. Nah, sekarang mari kita bahas strategi yang efektif dan mudah diterapkan. Nah, ada 4 pendekatan kunci yang bisa dilakukan, yaitu jadikan proses menyenangkan. Seperti bernyanyi saat merapikan mainan. Nah, dengan bernyanyi ini akan membuat anak menjadi lebih bersemangat dalam melakukan proses yang sedang dilaksanakan. Dan juga dengan menggunakan komunikasi dan bahasa yang positif. Nah, bahasa ini menentukan keberanian anak dalam mencoba. Yang ketiga yaitu tunjukkan contoh langsung melalui modeling pada anak, baru kemudian kita biarkan bagaimana cara melipat baju. Nah, nanti setelah kita tunjukkan, biarkan rutinitas rumah yang mendukung kemandirian anak, seperti dengan membuat rak yang lebih rendah agar mudah dijangkau oleh anak, dan juga peralatan makan ramah anak, serta membuat jadwal harian yang jelas. Nah, dengan lingkungan yang tepat, anak akan lebih mudah mandiri tanpa dipaksa. Ibu-ibu sekalian, kemandirian ini tidak dibangun dalam sehari, ia tumbuh melalui kepercayaan, kesempatan, kesabaran, dan juga cinta. Nah, mari beri ruang bagi anak untuk mencoba, gagal, belajar, lalu bangkit lagi. Nah, karena suatu hari nanti, kemandirian yang ibu tanam hari ini akan menjadi bekal berharga bagi masa depan mereka. Nah, baiklah sekian penyampaian materi tentang menumbuhkan kemandirian anak usia dini di era digital. Semoga apa yang telah dibahas hari ini dapat menjadi inspirasi dan bekal bagi ibu dalam mendampingi tumbuh kembang anak di rumah. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kepada bunda-bunda dan bapak-bapak untuk mengisi daftar hadir yang telah kami kirimkan melalui room chat Zoom. Untuk itu, materi selanjutnya tidak kalah menarik.
mengenai penggunaan gadget dan disiplin positif yang akan disampaikan oleh narasumber kedua kita, yaitu Ibu Anissa Aulia Putri. Kepada narasumber, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Aulia Putri. Semoga Bapak dan Ibu semua masih semangat mendengarkan penjelasan materi dari saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan penggunaan gadget pada anak usia dini. Yang pertama yang perlu kita bahas itu adalah batasan waktu penggunaan gadget pada anak-anak. Pada anak usia taman kanak-kanak, penggunaan gadget ini sebenarnya masih boleh kita pergunakan, tetapi butuh pengawasan yang ketat. Nah, idealnya anak-anak usia taman kanak-kanak ini hanya 30-60 menit per hari. Nah, ini dibatasi bukan karena gadget ini sepenuhnya buruk untuk anak-anak, tapi karena otak anak usia dini lebih membutuhkan gerak, interaksi langsung, serta permainan fisik yang secara nyata. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu semua. Di rumah, biasanya anak menonton berapa lama dan menggunakan gadgetnya berapa lama? Nah, pertanyaan sederhana seperti ini bisa membantu kita menyadari pola penggunaan gadget di rumah terutama pada anak kita sendiri. Nah, penggunaan gadget ini sangat tidak dianjurkan pada saat makan, karena dapat mengganggu fokus dan kebiasaan makan sehat anak. Begitu juga saat anak menjelang tidur. Bukan karena maksud yang lain, namun karena cahaya layar dapat membuat anak sulit merasakan rileks dan tenang. Nah, untuk membantu orang tua atau ayah dan bunda semua, kita bisa menggunakan timer dan melakukan kesepakatan awal dengan anak. Misalnya, ketika alarm timer berbunyi, kita cukup mengatakan dengan tenang kepada anak, "Nak, waktunya selesai ya, sekarang kita pilih kegiatan lain," atau "sekarang kita pilih permainan lainnya." Nah, dengan menerapkan kegiatan seperti ini secara konsisten, nantinya dapat membantu kedisiplinan pada anak itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu, apa sih resiko penggunaan gadget secara berlebihan kepada anak? Nah, jika gadget digunakan terlalu lama, anak cenderung lebih cepat marah, kurang sabar, dan sulit fokus. Gerakan fisiknya berkurang, sehingga mempengaruhi perkembangan motorik pada anak-anak kita nanti. Dalam beberapa kasus, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat menghambat perkembangan bahasa karena anak kurang melakukan komunikasi dua arah atau komunikasi secara langsung. Nah, Bapak dan Ibu mungkin mengalami bahwa sering juga muncul masalah tidur karena anak sulit tenang setelah terlalu lama menatap layar gadget ini. Nah, di sini juga saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, kalau HP diambil, anak dari Bapak Ibu ini biasanya reaksinya gimana? Ada yang marah, ada yang menangis, atau ada juga yang langsung tantrum kan? Nah, reaksi anak seringkali menjadi indikator tingkat ketergantungan anak pada gadget tersebut. Yang selanjutnya yaitu aktivitas pengganti gadget. Nah, jika gadget digunakan terlalu lama, anak cenderung lebih cepat marah. Anak lebih kurang sabarnya dan sulit fokusnya. Nah, gerakan fisiknya berkurang sehingga mempengaruhi perkembangan motorik anak. Dalam beberapa kasus, untuk mengurangi ketergantungan pada gadget ini, orang tua perlu menyiapkan alternatif yang disukai anak, seperti bermain peran, mewarnai, menari, bermain balok, ataupun membaca buku cerita bersama. Nah, cara praktisnya adalah menyiapkan satu kotak permainan yang kita beri nama kotak permainan anti handphone atau anti gadget, yang berisi mainan-mainan pilihan yang merupakan kesukaan dari anak-anak kita tersebut. Nah, kotak ini hanya dikeluarkan ketika anak mulai meminta HP kepada kita. Dengan cara ini, perhatian anak mudah dialihkan ke aktivitas yang lebih menstimulasi. Sesekali timbul juga pertanyaan kepada kita,
Kira-kira kalau dibuat kotak seperti ini, ayah dan bunda ini paling suka mainan apa? Nah, berdasarkan pertanyaan ini, ayah dan bunda bisa menjawabnya sendiri dan mungkin bisa digunakan sebagai permainan anti HP. Nah, hal ini membuat orang tua mulai memikirkan solusi yang konkret untuk anak di rumah. Di sini kita juga perlu membahas tentang disiplin positif pada anak usia dini. Yang pertama itu prinsip disiplin positif. Disiplin positif ini difokuskan pada bimbingan, bukan hukuman pada anak. Nah, tujuannya membantu anak memahami apa yang benar, bukan membuat mereka takut. Nah, ayah dan bunda juga tetap dapat bersikap tegas, tetapi dengan cara yang lembut dan penuh empati. Nah, pendekatan seperti ini membantu anak belajar mengatur emosi dan memahami batasan secara lebih sehat. Nah, untuk menghubungkan materi ini, di sini ayah dan bunda pasti pernah yang kalau marah-marah suka ikut terbawa emosinya kepada anak. Nah, pertanyaan ringan seperti ini dapat membuat suasana kita lebih dekat dengan anak dengan melakukan konsistensi dalam aturan di rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu berikan pilihan yang terbatas. Salah satu strategi efektif dalam pemilihan sederhana ini, ketika anak diberi pilihan, mereka merasa dihargai sehingga lebih mudah bekerja sama. Contohnya, bisa kita pakai di rumah, di mana pertanyaannya anak ayah dan bunda mau pakai baju merah atau mau pakai baju yang warna biru. Yang selanjutnya, anak bunda mau rapikan main besar terlebih dahulu atau yang kecil dahulu. Nah, dari pilihan-pilihan kecil seperti ini, anak belajar membuat keputusan tanpa merasa ditekan. Bahas juga tentang aturan yang jelas dan konsisten pada anak, di mana aturan rumah tidak perlu banyak, tetapi harus jelas, pendek, dan mudah dipahami anak. Yang penting, seluruh anggota keluarga ini harus menetapkan aturan yang sama agar anak tidak bingung. Contoh aturan sederhananya, seperti tidak ada HP saat makan, di mana anak tidak boleh main HP saat makan karena tadi mengganggu aktivitas sehat anak. Yang kedua, mainan dirapikan sebelum mengambil mainan yang baru, di mana anak belajar juga bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Dan contoh terakhir, di mana HP hanya boleh digunakan setelah mandi. Nah, hal ini juga mendukung anak agar anak mudah disuruh untuk mandi. Nah, ketika aturan ini ditetapkan secara konsisten, anak lebih cepat memahami pola dan proses negosiasi yang berlebihan dan akan kurang. Yang selanjutnya yaitu komunikasi yang lembut tapi tegas. Nah, komunikasi efektif ayah bunda dimulai dari nada suara kita yang tenang. Kalimat yang singkat, jelas, dan positif membantu anak merasa aman serta lebih mudah mengikuti aturannya. Contoh yang bisa kita lakukan di rumah ini bisa kita lakukan ketika percakapan. Misalnya, Ibu tahu kamu kesal. Ayo kita tarik napas dulu. Nah, ini membantu anak merasakan ketenangan. Dan contoh selanjutnya, waktunya selesai ya, sekarang kita main puzzle. Waktu yang dimaksud di sini yaitu waktu bermain gadget tadi. Nah, dengan cara seperti ini, anak belajar menyalurkan emosinya tanpa merasa disalahkan. Nah, yang terakhir adalah kita harus menghindari hukuman fisik dan verbal, karena pukulan, bentakan, ataupun cubitan tidak membuat anak memahami perilaku yang benar. Justru anak menjadi takut dan cenderung meniru kekerasan tersebut kepada teman sebayanya. Nah, saat terjadi kesalahan, lebih baik memberikan contoh perbaikan, seperti jika air tumpah, maka ajak anak membersihkannya bersama-sama. Jika anak memukul, katakan, tangan untuk sayang ya, bukan untuk memukul. Dan jika anak marah, bawa ke tempat yang tenang untuk menenangkan diri. Nah, dengan pendekatan konsisten seperti ini, anak memahami batasan secara alami tanpa merasa diperlakukan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita. Materi yang disampaikan sangat relevan dengan kondisi anak-anak pada zaman sekarang. Sekarang kita memasuki pada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaannya. Silakan resign. Kepada Bunda Lala dipersilahkan. Terima kasih kepada MC dan juga narasumber yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan di sini saya bundanya Lala. Saya mau tanya, Lala itu anaknya mau ditemani terus kalau ngapa-ngapain ya. Bahkan cuma buat ambil air minum ke dapur aja dia mau ditemani terus. Jadi gimana ya caranya supaya dia lebih berani dan mau melakukan sesuatu sendiri? Itu saja pertanyaan dari saya. Semoga bisa dijawab. Baik, terima kasih kepada Bunda Lala. Berhubung pertanyaan yang ditanyakan oleh Bunda Lala berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh narasumber pertama kita, untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Lala tersebut, mohon kepada narasumber kita, yaitu kepada Ibu Dini Ramadhani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih MC. Terima kasih juga kepada Bunda Lala. Pertanyaannya sangat bagus dan seringkali dialami oleh banyak orang tua. Nah, pada dasarnya Bunda Lala, perilaku Lala yang selalu ingin ditemani ini menunjukkan bahwa ia masih membutuhkan rasa aman dari orang tua. Nah, hal ini wajar di usia anak-anak tersebut. Namun, kita juga bisa mulai melatih kemandirian pada Lala secara bertahap. Nah, ada beberapa langkah yang bisa Bunda lakukan. Yang pertama, yaitu dengan mulai dari tugas yang paling sederhana. Misalnya, minta Lala ambil gelasnya sendiri atau mengambil botol minum yang sudah diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Dan langkah yang kedua, yaitu berikan contoh dan ajak di awal. Awalnya, Bunda boleh menemani Lala, tetapi sambil berkata, Bunda tunggu di sini ya, Lala coba sendiri. Nah, lama-lama nanti Bunda bisa jauhkan sendiri jaraknya, sedikit demi sedikit. Uh, yang ketiga yaitu dengan memberikan pujian saat Lala berhasil. Nah, akan sangat termotivasi kalau mendapat penguatan yang positif. Misalnya, wah, Lala hebat sekali, bisa ambil air minumnya sendiri. Bunda jadi bangga deh. Nah, yang langkah keempat bisa juga dengan membuat rutinitas sederhana. Misalnya setelah bermain, Lala bisa merapikan mainannya sendiri. Sebelum makan, Lala bisa mengambil piring dan atau sendoknya sendiri. Nah, dengan rutinitas yang diberikan ini akan membuat anak menjadi lebih terbiasa dan mandiri. Nah, langkah yang terakhir yang bisa Bunda lakukan yaitu dengan memastikan lingkungan aman dan mudah diakses. Nah, dengan meletakkan barang-barang yang sering digunakan Lala di tempat yang rendah, agar Lala merasa bahwa ia mampu menjangkaunya sendiri dan tidak bergantung terus pada Bunda. Nah, intinya, kemandirian itu dilatih dengan pelan-pelan, bukan instan. Dan yang terpenting, Bunda tetap memberikan rasa aman sambil sedikit demi sedikit memberi ruang bagi Lala untuk mencoba. Nah, dengan cara yang begitu, biasanya anak akan lebih percaya diri dan berani melakukannya sesuatu sendiri. Nah, sekian yang bisa saya jawab. Semoga bisa membantu Bunda. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah berusaha menjawab pertanyaan dari Bunda Lala. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bunda dan Ayah yang telah berpartisipasi kita pada kali ini. Sebelum mengakhiri acara kita hari ini, marilah kita sama-sama mengaktifkan kamera untuk pengambilan dokumentasi. Kami minta kepada Bunda dan Ayah untuk mengaktifkan kameranya. Baik.
Kami hitung. 1, 2, 3. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber, pihak sekolah, dan seluruh bunda dan ayah yang sudah dapat hadir dan partisipasi. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di rumah. Saya sebagai moderator dari awal sampai akhir, maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.